Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah Psikologi Pernikahan dan Keluarga. Sebelum memulai perkuliahan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, antara perkawinan dan pernikahan itu sama atau berbeda? Baik, ada yang jawab sama, ada yang jawab berbeda. Mari kita jelaskan sama-sama untuk perkawinan dan juga pernikahan. Pernikahan versus perkawinan memiliki kesamaan secara ikatan. Kalau pernikahan sendiri itu memiliki perbedaannya dari secara legalitas, diakui secara hukum dan juga di masyarakat. Tetapi kalau perkawinan di sini adalah sebuah ikatan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mengetahui tentang hubungan pernikahan, kita harus tahu dulu tentang teorinya psikologi cinta. Menurut Steinberg, ada yang namanya segitiga cinta. Ada 3 yang harus terpenuhi ya untuk mencapai cinta itu: intimacy, passion, dan komitmen. Kita jelaskan satu-satu. Untuk intimacy adalah suatu kenyamanan ya. Jadi kita nyaman atau mendapatkan chemistry ketika berhubungan dengan orang lain. Itu secara psikologis. Kalau passion itu secara biologi. Kita tertarik secara fisik melihat orang itu cantik dan kita ingin menjalin suatu hubungan. Itu passion namanya. Tapi kalau komitmen itu adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan menjalin suatu keseriusan dan untuk legalitas ke arah pernikahan. Itu bisa dikatakan komitmen. Dan ketiganya harus ada antara intimacy, passion, dan juga komitmen. Saya juga ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, mengapa seseorang memilih untuk menikah? Saya yakin ini pertanyaan yang mudah dijawab. Mungkin kita normalnya melihat dalam masyarakat menikah itu adalah suatu hal yang umum, tapi bagi sebagian orang memilih untuk tidak menikah. Ada yang mengatakan itu paham feminisme, tapi kalau kita melihat lagi, paham feminisme itu ke arah kesetaraan gender seperti itu. Kita juga bisa belajar dari jurnalnya John Eckler yang berjudul Why People Marry. Alasan seseorang untuk menikah dan juga beberapa hal yang kita lihat perbedaan antara orang yang menikah dan tidak menikah. Kalau orang yang menikah itu secara fisik, sosial, dan juga emosional dia memang lebih baik dibandingkan orang yang tidak menikah. Dan alasan-alasan khusus kenapa seseorang menikah itu ada suatu keputusan karena untuk kestabilan ekonomi, karena dia memiliki pengetahuan agama yang merujuk ke arah dia untuk menikah, dan juga ke arah sosial yang mendukung dia untuk menikah. Mungkin dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari Mbak Ika ingin bertanya, bagaimana proses seseorang untuk komitmen dalam menjalin suatu hubungan? Oke, baik, pertanyaannya sangat bagus Mbak Ika. Jadi saya juga ingin menjelaskan ada 5 tahapan perkembangan dalam perkawinan ya, atau dalam seseorang menjalin hubungan. Dan di situ ternyata perkawinan itu tidak langsung menuju ke arah komitmen, ada proses dulu. Jadi dari romantic love itu ketika awal-awal menikah, 1 bulan menikah itu cintanya menggebu-gebu. Dan tahapan menuju real love itu ada 3 tingkatan: disappointment or distress, knowledge, awareness, dan transformation. Nah, tingkatan pertama itu pasti mengalami kekecewaan, juga konflik, harus menerima kekurangan, tapi disadari dengan cara menyadari kekurangan masing-masing, diimbangi dengan pengetahuan tentang pernikahan, lalu ke perubahan perilaku, dan nanti sampai ke real love. Real love itu sampai ke arah komitmen, dan di situ untuk mengikat seumur hidup. Kalau dikatakan dalam Islam itu sakinah, mawadah, dan warohmah. Romantic love itu mawadah sampai ke warohmah. Seperti itu. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.